Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Taman Tanya dan Maknai Literasi Anak, podcast yang hadir sebagai ruang reflektif dan edukatif untuk membahas hal-hal penting seputar perkembangan literasi anak usia dini. Yang dimana hari ini kita akan ngobrol soal literasi anak bukan dari sisi teoritis semata aja, tapi dari sudut pandang makna. Karena literasi ini bukan sekedar mengajar membaca, tapi memahami anak sebagai pribadi yang sedang tumbuh melalui kata, suara, dan rasa. Langsung aja kita sapa narasumber hari ini. Tema diskusi yang luar biasa, Kak Siti Ari Rahmawati. Halo, selamat datang. Halo, terima kasih sudah mengundang. Selamat siang ya, senang banget nih bisa ngobrol di podcast kali ini, di podcast Taman. Topiknya memang menarik dan dekat banget sama kita sebagai calon guru PAUD. Di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bakal Kak Siti Ari jawab mengenai literasi, yang dimana kita akan bertanya bagaimana sih menurut Kak Siti Ari gitu tentang literasi ini. Nah, di sini ada pertanyaan yang mungkin masih dasar, yang bagaimana sih menurut Kak Siti Ari tentang literasi anak usia dini? Oke, sepengetahuan aku, literasi anak usia dini adalah proses anak mengenal, memahami, dan menggunakan bahasa secara bertahap, baik secara lisan, tulisan, maupun simbol. Tapi yang sering dilupakan itu literasi itu soal membangun koneksi antara anak dengan lingkungannya. Misalnya saat anak diajak ngobrol, mendengarkan cerita, bernyanyi, atau mengekspresikan lewat gambar, semua itu adalah bentuk literasi. Kalau gitu, menurut Kak Siti Ari, kapan nih sebaiknya literasi ini bisa diperkenalkan pada anak? Literasi dimulai bahkan sejak anak baru lahir, karena pada saat itu ibu mengajak bayi berbicara atau bahkan menyanyikan lagu Dina Bobo atau salawat gitu. Sebenarnya pada saat itu merupakan bentuk awal dari stimulasi literasi. Jadi bukan nunggu anak masuk TK dulu itu baru disebut literasi gitu. Akan tetapi ketika awal anak baru lahir juga itu sudah stimulasi literasi. Gitu ya. Berarti bakal akan melibatkan banyak pihak gitu ya. Kalau kita bicara peran nih, menurut Kak Siti Ari, siapa aja sih yang punya tanggung jawab dalam pengembangan literasi anak? Yang memiliki peran yang paling utama itu tentu keluarga sebagai lingkungan terdekat gitu. Akan tetapi yang paling ideal untuk membangun literasi ini adalah adanya kolaborasi tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan itu siapa aja sih? Yaitu ada keluarga, sekolah, juga masyarakat. Nah, di sana orang tua bisa membacakan cerita, kemudian guru bisa membuat kegiatan literasi yang menarik, kemudian didorong dengan kegiatan masyarakat, yaitu lingkungan sosial bisa menyediakan fasilitas seperti taman baca atau ruang mendongeng. Karena ketika tiga stakeholder tersebut berkolaborasi, literasi akan tumbuh sehat dan semua pihak bisa menyerap dan merawatnya. Gitu ya. Berarti untuk pihak terkait itu atau peran itu bisa dari siapapun ya gitu. Tadi kan kita ngobrolin edukatif nih. Sekarang pertanyaan ke bagian reflektif, yang dimana setelah Siti Ari belajar tentang tema literasi ini, apa sih makna literasi bagi Siti Ari sebagai calon guru PAUD? Bagi saya, literasi adalah jembatan untuk membangun manusia yang utuh. Karena anak bisa menyampaikan pikiran dan perasaan dengan kata-kata akan lebih mudah nantinya ketika berinteraksi, kemudian belajar, dan menyelesaikan konflik. Kita sebagai seorang calon guru, saya juga sadar ya, tugas kita bukan hanya ngajarin anak huruf A, huruf B, huruf C gitu. Akan tetapi menciptakan ruang aman dan menyenangkan agar anak merasa dimengerti dan berani bersuara. Wah, luar biasa ya. Hari ini
kita belajar bahwa dari literasi ini gitu bukan tentang siapa yang cepat bisa baca, tapi bagaimana anak tumbuh lewat interaksi, cerita, dan kehangatan bahasa. Terima kasih kepada narasumber kita yang hebat ini, Siti Arim Rahmawati, atas obrolannya yang penuh sekali makna. Dan untuk sahabat taman, dimanapun kalian berada, semoga kita semua bisa ikut menyemai literasi dalam kehidupan sehari-hari dengan cinta, kesabaran, dan kreativitas. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.